Kali ini firman Allah dengan judul Nasihat Meneguhkan Iman. Mari kita pujikan. Akhir zaman telah tiba, tanda-tanda telah nyata. Sadarkah kau gereja apa yang kau buat? Hari Tuhan segera akan tiba. Tiup nafiri, kibarkan padi, gagah seperti Raja Wali. Peganglah teguh pengajaranmu demi keselamatanmu. Mari kita akan berdoa. Mari Roh Kudus tolong setiap kami, supaya kami benar-benar membuka hati bagi Engkau dan firman-Mu mengajarkan kami, agar di akhir zaman ini kami boleh semakin teguh dalam pengajaran firman-Mu. Ampuni kuduskan kami, biarlah Roh Kudus yang selalu bekerja dalam diri kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar masing-masing? Tetap pertahankan iman apapun yang terjadi. Hari-hari ini kita akan belajar tetap tenang supaya sanggup menghadapi segala hal. Dengan nasihat meneguhkan iman di akhir zaman ini, karena banyak tantangan yang ada sehingga banyak yang gugur imannya. Mari kita coba pelajari Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Hanya satu pasal. Mari kita pelajari ayat per ayat. Sebenarnya rasul-rasul pernah mengingatkan di dalam ayat 17. Jadi jangan lupa nasihatnya yang terdapat pada ayat 18a, bahwa akhir zaman akan ada pengejek-pengejek. Bukankah hari-hari ini kita dikafirkan atau malah sesama anak Tuhan dari gereja A dan B, mungkin dalam hal gedung, sound system, WL dan lain-lain. Kata saudara sepupu kita, lihat orang Kristen setiap hari dengar azan 5 kali, kok ya tetap Kristen, diejek juga diam. Nah, dalam ayat 19a ada roh pemecah belah. Jadi akhir zaman ini ada roh pemecah belah atau adu domba. Ingat keberhasilan Belanda di Indonesia dengan politik divide et impera atau adu domba. Ada juga jemaat yang adu domba dengan membandingkan gereja sendiri dengan gereja lain. Ayat 19b, mereka dikuasai keinginan dunia karena hidup tanpa Roh Kudus, sehingga keinginan dunia atau daging lebih kuat dan bertentangan dengan keinginan roh. Lalu pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Di ayat 20, bangun diri atas dasar iman yang paling suci, tanpa embel-embel atau jika, andai kata dan sebagainya. Dan ayat 20b mengingatkan untuk dapat kuat berdoa dalam Roh Kudus, hingga Roh Kudus menggunakan hidup kita dalam rencana dan kehendak-Nya. Sehingga ayat 21 mengingatkan agar memelihara diri sambil menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal. Tuhan beri hidup yang kekal, tapi kita mau atau tidak? Izinkan Roh Kudus menolong kita menyertai sampai kepada hidup kekal. Karena ayat 22 mengingatkan kepada yang ragu-ragu, tunjukkan belas kasihan. Rampas mereka dari api yang membinasakan. Ayat 23. Dan benci pakaian cemar. Pakaian adalah kebenaran firman Tuhan. Jangan dikotori oleh hal-hal dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari izinkan Roh Kudus yang bekerja hingga iman kita makin kuat dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita akan pujikan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Mari kita akan berdoa, tolong ya Roh Kudus, supaya kami boleh berdiri di atas iman yang paling suci, paling kudus,
biar kami bisa berdoa di dalam Roh Kudus, biar bisa melakukan segala apa yang Engkau kehendaki. Kami boleh menyadarkan orang yang ragu-ragu, kami boleh membawa orang yang akan dibinasakan oleh api, bahkan orang-orang yang pakaiannya tercemar boleh dibawa kepada kebenaran firman-Mu. Olehnya Roh Kudus, tolong setiap kami supaya benar-benar pesan daripada rasul-rasul bagi setiap kami boleh selalu terpatri dalam hidup kami. Ampuni dosa salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap setia, hidup dalam kebenaran firman, libatkan Roh Kudus hingga kita makin teguh sampai langkah terakhir. Tuhan memberkati.